Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Mandrois Al Yusuf. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputar kesehatan lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan di video kali ini yang akan saya bahas tentang masalah makanan ya, yang dulu pernah saya takutin. Makanan apa aja nanti saya bahas. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru mampir ke channel saya, silahkan di subscribe dulu ya channelnya biar bisa lebih berkembang dan pastinya lebih semangat juga untuk saya mengupload video-video saya tentang seputar kesehatan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke, teman-teman, jadi banyak ya makanan-makanan yang dulu saya takutin ya waktu saya masih menderita asam lambung ya. Jadi makanan yang pertama itu roti ya. Roti kenapa roti itu saya takutin dulu? Karena waktu awal pertama saya terkena asam lambung, jadi ceritanya waktu itu kan paginya saya nggak sarapan, cuma minum kopi sama rokok, terus makan gorengan ya. Terus ketika siang hari udah waktunya jam makan siang ya, tapi saya nggak makan karena masih kerasa kenyang perut. Soalnya kalau misalkan orang yang normal ya, yang sehat itu bisa nahan lapar perut sampai 8 jam lah, beda dengan orang yang terkena gangguan asam lambung ya. Paling lama ya 3 jam. Soalnya waktu saya dulu itu ya, kalau misalkan lagi masih menderita asam lambung, itu pas begitu makan selang 2 jam itu udah terasa lapar lagi ya. Jadi kalau misalkan orang yang sehat itu 8 jam kuat ya bisa menahan lapar. Jadi waktu jam makan siang itu saya nggak makan, karena masih kenyang. Saya makan roti ya. Pertama itu terkena asam lambung, siangnya itu saya makan roti ya sama minum kopi lagi. Pas dari situ baru kerasa tuh mual segala, terus pokoknya kelayangan, pusing segala macem ya. Pas dari situ pertama mulai itu saya makan roti ya, penyebab penyakit asam lambung itu dulu ya, makanya saya takutin itu roti itu. Pas saya berobat juga ya ke dokter, memang tidak diperbolehkan ya makan makanan yang mengandung bahan pengembang, kayak kan roti mengandung bahan pengembang ya. Jadi kata dokter juga nggak boleh ya, untuk sementara waktu katanya kamu hindari dulu ya roti ya, makanan-makanan yang lainnya. Terus yang kedua mie ya, pastinya mie. Kalau mie kan sama mengandung bahan pengembang juga, terus pengawetnya juga nggak boleh ya, itu saya takutin. Bahkan sesudah sembuh pun saya dulu waktu selang setahun lah ya, setelah saya sembuh itu saya masih nggak makan mie, roti itu saya masih nggak makan. Terus pisangnya, karena pisang juga waktu saya berobat itu tidak diperbolehkan juga karena kadar asamnya tinggi ya, mengandung vitamin C nya tinggi. Pisang memang nggak boleh ya pisang. Terus dari minumannya kopi, teh juga nggak boleh sebenarnya ya dulu. Pokoknya setiap yang kata dokter nggak boleh karena ya gangguan dari psikosomatis juga ya, jadi kecemasan yang berlebih. Jadi setiap yang dokter katakan nggak boleh, nggak akan saya makan. Jadi buat teman-teman juga ya, kalau misalkan asam lambungnya masih tinggi, masih parah ya, hindari dulu makan makanan yang dapat memicu naiknya asam lambungnya. Soalnya kalau misalkan lagi parah itu sensitif banget, makan salah pasti akan langsung kerasa sensasinya, bahkan sampai beberapa hari, seminggu itu akan kerasa gitu ya, akibat salah makan itu ya. Jadi untuk teman-teman hindari dulu.
Terus banyak ya, masih banyak makanan-makanan yang dulu saya hindari, kayak semacam pedas ya, apalagi itu pedas, terus yang asam, pokoknya makanan-makanan yang mengandung gas kayak kol, eh, sawi dan sejenisnya ya, sejenis kol-kolan itu ya, saya hindari. Pokoknya banyak banget makanan yang saya hindari dulu, karena ya pengen sembuh gitu ya, saya itu pengen sembuh dari asam lambung, itu sangat tersiksa ya, saya ngerasain gitu. Makanya saya buat video-video ini biar teman-teman juga bisa sembuh, insya Allah ya. Yang penting teman-teman mau gitu, menjalankan 3P ya, menghindari pantangan-pantangan tersebut. Saya udah sering jelasin juga di video-video saya yang sebelumnya tentang menjaga 3 pola ya, dari pola makan, pola pikir, pola hidup. Itu sangat berperan ya 3 pola ini. Kalau misalkan kita nggak menjaga 3 pola ini, itu sampai kapanpun nggak bakalan bisa sembuh. Yang pertama pola makan ya, pola makan itu harus benar-benar dijaga. Terus pola pikir, harus banget ya pola pikir ini, karena pola makan dan pola pikir dan pola hidup itu berkaitan ya. Kalau misalkan kita salah makan, itu pasti asam lambung kita naik. Dan kalau misalkan asam lambung kita naik, otomatis pikiran kita merespon, timbul ya cemas, panik, segala macamnya. Kalau misalkan pikiran kita terus-terusan panik, cemas, itu akan merespon balik ya ke lambung kita untuk merangsang ya, untuk memproduksi asam lambung yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalkan asam lambung kita lagi naik, ya sebisa mungkin kita tenangkanlah pikiran kita agar si asam lambung ini nggak terus-terusan bertambah, nggak terus-terusan naik ya. Jadi kita potong dari pola pikir kita ya, kita perbaiki dari pola pikir kita. Habis itu kita perbaiki pola makan kita ya, pola hidup sehat juga harus dijaga ya, dari kayak semacam olahraga itu harus setiap hari, itu harus ya. Kalau misalkan nggak bisa pagi, siang boleh. Kalau misalkan siang nggak bisa, malam juga nggak apa-apa. Yang penting setiap hari itu kita harus olahraga ya, minimal sampai keluar keringat lah. Jangan terlalu capek juga, karena kalau misalkan terlalu capek nanti drop lagi yang ada ya. Pokoknya 3 pola itu harus benar-benar terjaga teman-teman ya, sangat berperan banget itu 3 pola. Kalau misalkan teman-teman mengabaikan salah satu dari ketiga pola itu, nggak bakalan sembuh teman-teman, sampai kapanpun juga nggak bakalan sembuh ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan ya silahkan komen ya. Semoga insya Allah saya akan menjawabnya sesuai dengan pengetahuan saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.